Hai, assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Masih semangat belajar? Harus ya. Nah, sekarang coba perhatikan ini. Bagaimana pendapat kalian? Orang yang tinggal di dekat rumahmu disebut tetangga. Apakah kamu mengenal tetanggamu? Apakah kamu suka bermain dengan tetanggamu? Sukakah kamu memiliki tetangga? Setiap orang berkewajiban menjadi tetangga yang baik. Kita wajib bersyukur memiliki tetangga yang baik. Maka jadilah tetangga yang baik ya. Dalam minggu ini kita akan membahas beberapa permasalahan yang terkait dengan hidup bertetangga. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 1 dan 3. Kita akan belajar tentang kewajiban dan hak bertetangga, karya dekoratif dan perkalian. Apakah kamu tahu apa arti tetangga? Coba sebutkan apa saja yang ada di lingkungan rumah kalian. Apakah tetangga selalu harus orang? Misalnya, Udin adalah tetanggaku. Apakah gedung atau tempat-tempat tertentu yang berada di dekat tempat tinggal kita dapat disebut tetangga? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud tetangga adalah orang yang rumahnya berdekatan atau sebelah menyebelah. Dapatkah kamu bercerita tentang tetanggamu? Coba perhatikan percakapan antara Lani dan ibunya tentang tetangga baru berikut ini. Ibu, aku mempunyai teman baru. Sudah hampir seminggu dia tinggal di dekat rumah kita. Bagus sekali nak, kamu pasti sangat senang. Tentu ibu, Bu Guru berpesan sebaiknya kita mengenal tetangga. Mengenal tetangga adalah kewajiban kita. Betul sekali nak, mereka juga mempunyai hak untuk dikenal. Apakah kamu senang mengenalnya nak? Tentu ibu, dia sudah kelas 5 SD. Dia pandai menggambar. Sebaiknya kamu ajak dia ke rumah. Kenalkan kepada ibu. Kenalkan juga kepada teman-temanmu. Tentu ibu, terima kasih mengizinkan aku bermain dengannya. Nah, sekarang perhatikan kalimat-kalimat berikut ini. Kemudian tentukan mana yang termasuk kalimat saran dan mana yang bukan kalimat saran. Berikan alasannya ya. Ibu hendak menyiapkan sarapan. Ibu tidak memiliki beras untuk dimasak. Apa saranmu untuk permasalahan yang dihadapi ibu? Saran yang dapat diberikan kepada ibu misalnya, sebaiknya ibu memasak apa yang ada di rumah, seperti kentang atau telur. Atau ibu sebaiknya pergi ke warung membeli sarapan siap makan. Atau bisa juga ibu sebaiknya pergi ke tetangga sebelah atau saudara yang berdekatan untuk meminjam beras. Nah, dari satu permasalahan kita dapat mengatasi dengan berbagai cara. Kita dapat memilih mana cara yang paling tepat untuk kita laksanakan. Kalian juga dapat berlatih membuat masalah dan temanmu dapat memberikan alternatif pemecahannya.
Coba perhatikan teks singkat tentang permasalahan berikut ini. Kemudian tulislah saran pemecahan dari setiap masalah tersebut ya. Kamu dapat berbagi saran yang telah kamu buat bersama temanmu, karena saran-saran yang dibuat temanmu pasti sangat beragam. Dengan mendengarkan saran dari teman-temanmu, kalian akan belajar banyak cara untuk memecahkan satu permasalahan. Lani dan ibunya ingin berkunjung ke rumah tetangga baru mereka. Ibu membuat kue bawang untuk dibawa. Jumlah kue bawang ibu sebanyak 800 batang. Ibu meletakkan kue bawang ke dalam 4 buah toples. Masing-masing toples terisi kue bawang yang sama banyak. Berapa kemungkinan toples yang digunakan? Berapa isi kue bawang di masing-masing toples? Banyaknya toples dikali banyaknya kue bawang dalam tiap toples sama dengan 800 kue bawang. Bila ibu membeli 10 buah toples, berapa isi masing-masing toples? Maka jawabannya adalah 80. Jadi masing-masing toples berisi 80 buah kue bawang. Kalian dapat menuliskan kemungkinan yang lainnya ya. Ingatlah bahwa setiap toples harus terisi kue bawang yang sama banyak. Cobalah untuk membuat cerita seperti cerita tentang kue bawang tadi ya. Tentukan banyaknya kue bawang sesuai pilihanmu. Berapa toples yang mungkin digunakan dan berapa banyak kue bawang di dalam setiap toples. Pernahkah kamu mengamati kelasmu? Bentuk-bentuk bangun datar apa saja yang dapat kamu temukan di kelas? Bagaimana dengan rumahmu? Bentuk-bentuk bangun datar apa saja yang dapat kamu temukan? Banyak ya bangun datar yang dapat kalian temukan seperti jendela, pintu, jam dinding, dan lain sebagainya. Jendela dan pintu bentuknya apa? Ya, benar, persegi panjang. Bagaimana dengan jam dinding? Ya, benar, bentuknya lingkaran. Amatilah gambar berikut. Salinlah di bukumu, lalu warnailah dengan warna merah, kuning, hijau, dan biru. Gunakan pensil warna ya. Lani juga mengamati warna-warna cat tembok rumah tetangganya. Lani pun menjadi terinspirasi untuk berkreasi. Lani ingin berkreasi dengan bentuk bangun datar dan warna yang ia lihat. Ia menggunakan kertas gambar, penggaris, pensil, dan pensil warna. Coba amati gambar yang dibuat Lani. Menggambarlah seperti Lani. Berkreasilah sesukamu. Pilih bentuk dan warna yang kamu sukai. Gunakan kertas gambar dan pensil warna. Bagaimana langkah-langkah membuat gambar? Pertama, buat garis tepi di sebelah kiri, kanan, atas, dan bawah pada kertas gambarmu. Kedua, buat lingkaran besar dengan garis tengah sesuai kertas gambarmu. Gunakan jangka atau benda berbentuk lingkaran. Ketiga, bagi lingkaran menjadi 2, lalu 4, lalu 8. Gunakan pensil dan penggaris jika diperlukan. Yang keempat, bagi lingkaran menjadi 16. Kemudian, buat garis di ujung lingkaran seperti pada gambar di samping ini. Warnai gambar dengan warna kesukaanmu. Coba kamu amati sekitar rumahmu. Apakah kamu memiliki pohon di rumah? Pohon apa saja itu? Adakah pohon yang berbuah? Apakah pernah berbuah? Dan apakah kamu berbagi dengan tetanggamu?
Lani berkunjung ke rumah Beni. Di rumah Beni sedang panen rambutan. Beni ingin berbagi hasil panennya kepada tetangga. Setiap hari tetangga selalu melihat buahnya. Setiap hari ada juga tetangga yang ikut membersihkan daun yang gugur dan bertebaran. Sebaiknya tetangga ikut menikmati hasil panen. Pada hari itu hasil panenan Beni sebanyak 500 buah rambutan. Ayah menyarankan tetangga dekat didahulukan. Setiap tetangga harus mendapat rambutan yang sama banyak. Ayah meminta Lani membantu Beni. Mereka bekerja dengan gembira. Amatilah kembali bacaan panen rambutan. Kemudian sebutkan kalimat yang menunjukkan saran. Dapatkah kamu menemukan kalimat saran pada bacaan panen rambutan? Kalimat saran pada bacaan panen rambutan adalah: sebaiknya tetangga ikut memanen hasil panen, serta ayah menyarankan tetangga dekat didahulukan. Nah, Beni memiliki beberapa masalah nih. Berilah saran penyelesaiannya ya. Lakukan secara lisan. Beni ingin membagi rambutan kepada tetangga. Ia tidak dapat melakukannya sendiri. Apa saranmu? Beni tidak memiliki wadah untuk membawa rambutan. Apa saranmu? Belum semua tetangga Beni mendapatkan rambutan. Apa saranmu? Apakah kamu memiliki pohon buah? Pernahkah kamu berbagi dengan tetangga? Lakukan seperti yang Beni lakukan ya. Berbagilah dengan tetanggamu. Lani membantu Beni menghitung buah rambutan. Rambutan yang tersedia ada 500 buah. Berapa banyak tetangga yang akan diberi? Berapa buah yang akan diterima setiap tetangga? Jawabnya, banyaknya tetangga dikali banyak buah rambutan sama dengan 500 buah. Dapatkah kamu menentukan berapa banyaknya tetangga dan berapa banyak buah rambutan? Bila Beni berbagi kepada 5 tetangga, berapa banyak rambutan yang diterima masing-masing tetangga? 5 dikali berapa? Sama dengan 500 buah rambutan. Maka jawabannya adalah 100. Jadi, jika Beni hanya membagi kepada 5 tetangga, maka masing-masing tetangga akan mendapat 100 buah rambutan. Nah, sekarang cobalah untuk menuliskan kemungkinan yang lain ya. Tuliskan di bukumu. Dapatkah kamu mencoba membuat kemungkinan lain? Tentukan banyaknya buah rambutan yang dipetik Beni di hari berikutnya dan berapa tetangga yang mungkin mendapat bagian. Berapa banyak buah yang diterima tetangga Beni tersebut. Lani membantu Beni membagikan rambutan. Ia membawakan kantong kertas untuk membawa rambutan. Kantong kertasnya memiliki motif yang sangat indah. Bentuk apa sajakah yang ada pada kantong kertas? Warna apa saja yang ada pada kantong kertas? Cobalah membuat gambar motif seperti pada kantong kertas yang dibawa Lani ya. Pilihlah bentuk yang akan digunakan dalam membuat karya dekoratif. Kalian boleh menggunakan bentuk dasar segitiga, persegi, lingkaran, dan lain-lain. Gunakan kertas gambar, pensil, dan pensil warna. Perhatikan langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, bagi kertas gambarmu menjadi beberapa kotak.
Masing-masing berukuran sekitar 5 x 5 cm. Kedua, buat gambar salah satu bangun datar di satu kotak. Gunakan pensil dan penggaris jika diperlukan. Ketiga, hiasi gambar bangun datarmu dengan motif ciptaanmu. Keempat, buat gambar serupa pada kotak lainnya. Yang kelima, warnai gambar dengan warna kesukaanmu. Bagaimana? Mudah bukan? Tunjukkan hasil gambarmu kepada guru dan teman-temanmu. Tuhan menciptakan manusia untuk bekerja sama dan saling tolong-menolong dan berbagi dalam menjaga segala yang sudah Tuhan beri. Rumah, sekolah, tetangga, semua lingkungan di sekitar adalah pemberian Tuhan. Manusia bertanggung jawab untuk merawat dan menjaganya. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang kalian peroleh dapat bermanfaat bagi kalian semua. Tetap semangat belajar dan jaga selalu kondisi kesehatan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum.